Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi annallaha yuli darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man walah. Di malam Ramadan ini, ya malam yang keempat, kita melanjutkan daripada pembahasan tentang Ramadan, tentang puasa. Kemarin sudah dibahas sedikit tentang fadilah puasa dan fadilah bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Sekarang kita akan menyentuh hukum ya tentang yang berkaitan dengan puasa. Tentu saja kita akan mengambil daripada kitab Manhajul Qawim karangannya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami, kitab menerangkan tentang puasa. Wa huwa siyam atau saum sama. Mau ngomong saum atau siyam, keduanya sama. Lughatan secara bahasa maknanya itu al-imsaku, mengekang daripada apapun. Ya, menahan diri daripada apapun. Secara ahli bahasa, kata saum digunakan untuk menunjukkan arti menahan diri, entah itu dari perkara yang membatalkan puasa ataupun selain daripada perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari ngomong namanya saum. Menahan diri daripada tidur namanya saum. Menahan diri daripada keluar rumah namanya saum. Ya, itu arti secara bahasa. Adapun yang namanya siam atau saum secara arti syariat itu adalah imsakun anil muftir ala wajhin mahsusin. Ya, kemarin sempat kita singgung ta'rif pengertian daripada saum. Diulang sedikit. Ya, beliau mengatakan yang namanya saum secara syariat adalah imsakun anil muftir, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri, imsak itu maknanya imsak apa? Meninggalkan. Ya. Menahan diri atau meninggalkan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti masuknya sesuatu benda walaupun itu kecil ke dalam tenggorokan, ke dalam mulut, ya, maksudnya masuk ke dalam tubuh. Entah lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, itu membatalkan puasa. Ya, kita tinggalkan itu, meninggalkan masuknya sesuatu daripada lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Ketika tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang-lubang di dalam tubuh, mulut atau dan lain sebagainya,
berarti kita dikatakan imsak, meninggalkan. Terus atau yang membatalkan yang lainnya seperti jima, bersetubuh tadi, dan lain-lain yang nanti akan dibahas tentang apa sih yang membatalkan puasa. Nah, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah disebut saum, puasa. Kalau misalnya orang itu berpuasa tetapi dia itu ketika di siang hari melakukan sesuatu daripada yang membatalkannya, maka bukan dikatakan orang yang puasa, karena harus ditinggalkan itu sesuatu yang membatalkan puasa tersebut, dan juga ditinggalkannya itu ala wajhin mahsus, atas cara yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu berupa syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Di antara rukunnya puasa adalah niat dan juga imsak tadi, ya. Tidak makan, tidak minum sampai matahari surup itu. Nah, ketika terpenuhi rukun, maka dia dikatakan orang yang puasa, dan terpenuhi syarat-syaratnya itu pun nanti dikatakan orang yang berpuasa. Dan ala wajhin mahsus di sini atas cara yang telah ditentukan oleh syariat, diantaranya harus memenuhi rukun, memenuhi syarat, dan juga harus terhindar daripada mawani, sesuatu yang mencegah dirinya itu untuk diperbolehkan puasa, seperti orang yang haid. Orang yang haid kan nggak boleh puasa, walaupun dia itu menahan diri daripada perkara yang membatalkan, walaupun dia itu menyesuaikan dengan rukun, menjalankan rukun, tetapi dia tidak memenuhi daripada syarat puasa, maka dia pun bukan disebut orang yang puasa. Ya, dikatakan orang yang puasa itu pertama harus meninggalkan dari sesuatu yang membatalkannya. Yang kedua harus sesuai dengan aturan syariat, ya, ala wajhin mahsus, atas cara yang telah dikhususkan oleh syariat, yaitu harus sesuai dengan rukun, dan yang kedua harus sesuai dengan syaratnya. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan rukun, walaupun dia itu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, di malam hari dia nggak niat, tetapi di siang hari dia nggak makan, bukan disebut orang yang puasa. Atau dia sesuai dengan rukunnya dia penuhi, terus dia juga menahan diri meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi tidak sesuai dengan syaratnya, maka itu pun bukan orang yang puasa. Contohnya misalnya dia orang kafir. Orang kafir itu syaratnya orang yang berpuasa itu harus orang Islam. Seandainya itu orang kafir, dia niat di malam hari, terus di siang harinya dia nggak makan, nggak minum, bukan disebut orang yang puasa secara syariat, disebabkan dia tidak memenuhi syarat-syaratnya. Atau orang yang haid. Orang yang haid itu pun juga ketika dia tidak makan, tidak minum, walaupun dia niat puasa di malam hari, dirinya bukan dikatakan orang yang puasa secara syariat, ya. Jadi itu namanya puasa itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama menahan diri dari perkara yang membatalkan, yang kedua harus sesuai dengan cara yang diatur oleh syariat, yaitu memenuhi rukun dan syarat-syarat yang disebutkan oleh syariat, baru dia dikatakan orang yang berpuasa. Terus wa furido, dan diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan berdasarkan daripada ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi dalil diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa oleh orang-orang sebelum kalian semua. Ayat yang mewajibkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kapan itu diwajibkan puasa? Fi Sya'ban,
mulai wajibnya puasa itu di bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat, awal bulan Sya'ban turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadannya. Ada yang mengatakan di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban itu turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ada yang mengatakan enggak, turunnya perintah ini di bulan Ramadan pertengahan Ramadan. Jadi Ramadan pertama itu enggak ada yang puasa karena belum ada perintah. Lalu di Ramadan yang kedua itu baru mereka berpuasa karena sudah turun perintah untuk berpuasa. Di tahun yang kedua Hijriyah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebelum hijrahnya Nabi itu belum banyak diatur tentang hukum syariat. Ketika Rasulullah SAW itu berada di kota Makkah, belum banyak hukum-hukum tentang syariat di situ. Belum disyariatkan sholat, belum disyariatkannya puasa, ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, itu belum disyariatkan di kota Makkah. Kebanyakan di kota Makkah yaitu ayat-ayat yang turun berkaitan tentang ketuhanan, yang mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang sifat-sifatnya, dan menentang daripada penyembahan berhala. Itu ayat-ayat yang turun di kota Makkah. Berbeda nanti ketika Rasulullah di kota Madinah, itu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat atau ubudiyah, ibadah. Di antaranya yaitu puasa Ramadan. Di tahun pertama belum diwajibkan puasa Ramadan. Di tahun pertama Hijriyah belum diwajibkan puasa Ramadan. Diwajibkannya puasa Ramadan itu bertepatan dengan tahun yang kedua Rasulullah berada di kota Madinah. Nah, ada yang mengatakan bulannya Sya'ban, ada yang ngomong bulannya Ramadan, ya. Itu khilaf. Ya, pokok yang jadi kesepakatan ulama bahwasanya puasa Ramadan itu ditetapkan di tahun yang kedua Hijriyah. Lalu bulannya mereka berselisih. Ada yang ngomong tadi di awal bulan Sya'ban, ada yang ngomong enggak, di pertengahan kedua, ada yang ngomong bukan di Sya'ban tetapi di pertengahan bulan Ramadan. Sehingga awal bulan Ramadan belum ada kewajiban puasa di tahun yang kedua itu. Tahun pertama nggak ada. Tahun kedua gimana? Atas pendapat ini, tahun kedua tanggal 1 sampai tanggal 15 belum diwajibkan puasa. Nanti di tanggal ke-16-nya baru diwajibkan puasa, atas pendapat yang mengatakan puasa Ramadan itu diwajibkan, ya, turun ayat tentang perintah puasa Ramadan di bulan Ramadan. Jadi ada 3 pendapat tentang kapan diwajibkannya puasa Ramadan. Ada yang ngomong di awal bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Pendapat ketiga mengatakan di pertengahan bulan Ramadan. Itu. Nah, sebelum itu tidak diwajibkan fi nisfisani min Ramadan wa qablahu lam yufrad saumun. Sebelum itu tidak diwajibkan puasa. Sebelum Ramadan, dalam satu pendapat mengatakan puasa nggak diwajibkan sebelum Ramadan diwajibkan. Jadi sebelum ayat yang memerintahkan orang mukmin untuk puasa di bulan Ramadan, tidak ada kewajiban untuk puasa dalam satu pendapat. Pendapat ulama yang lain mengatakan ada diwajibkan puasa selain Ramadan. Sebelum Ramadan ada kewajiban, yaitu puasa apa? Puasa di hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram, atas pendapat kedua mengatakan puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, hukum puasa Asyura itu wajib. Ya, atas pendapat yang kedua ini. Pendapat pertama ngomong sebelum Ramadan wajib, nggak ada kewajiban puasa. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya sebelum Ramadan ada puasa yang diwajibkan kepada umat Islam, apa? Puasa di hari Asyura.
Itu. Pendapat yang ketiga, namanya fikih itu banyak khilaf. Pendapat yang ketiga, bukan puasa Asyura yang wajib, tetapi ya puasa Ayyamul Bid. Puasa di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Jadi sunnah kita itu asli puasa setiap bulan, ya, bulan-bulan Hijriyah, bukan bulan-bulan Masehi. Desember, ya, Oktober ya enggak. Kalau misalnya dalam hukum fikih enggak dipakai tanggal-tanggal Masehi, Januari, Februari itu enggak ada di dalam fikih, enggak dipakai. Yang dipakai di dalam fikih hanya tanggal-tanggal Hijriyah. Di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan itu hukumnya sunnah untuk puasa. Sebagian ulama mengatakan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa di tanggal 13, 14, 15 itu hukumnya wajib. Ya, sekali lagi ada 3 pendapat. Pendapat pertama ngomong orang Islam sebelum diwajibkannya puasa Ramadan tidak diwajibkan puasa. Pendapat kedua mengatakan sebelum wajibnya Ramadan puasa Asyura hukumnya wajib. Pendapat yang ketiga mengatakan sebelum diwajibkannya Ramadan puasa di setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya hukumnya wajib. Itu. Terus nah, ketika diwajibkan puasa Ramadan, sebagian sahabat merasa berat. Awal-awal diwajibkan Ramadan, sehingga dikatakan ketika awal-awal diwajibkannya Ramadan, sebagian mereka itu disuruh milih mau puasa atau mengeluarkan sedekah buat orang miskin. Milih. Waktu awal-awal nih, waktu awal-awal boleh kamu puasa, kalau misalnya nggak mau puasa boleh sedekah sebagai ganti puasa. Hukum awal waktu Ramadan diwajibkan. Anak nggak mau puasa, boleh kamu mengeluarkan satu mud atau berapa, mungkin awal dulu itu dikasihkan kepada orang miskin, terus anak nggak usah puasa, enak kalau misalnya gitu kan. Sekarang mungkin orang-orang kaya nggak ada yang puasa kalau tetap berlakukan hukum ini. Tetapi enggak, kemudian hukum ini dihapus, sehingga mau kamu punya uang nggak punya uang, maka hukum puasa Ramadan itu tetap wajib bagi kamu. Itu ya, berarti pertama kali Ramadan diwajibkan itu ada hukum boleh memilih puasa atau mengeluarkan makanan untuk orang miskin setiap harinya. Kemudian hukum ini dihapuskan. Hukum mengeluarkan makanan sebagai ganti puasa dihapuskan. Summa nusikha amma fi ahriha, ya. Lalu innahu lamma furidha. Nah, ketika puasa pertama kali diwajibkan, ini memang rada berat. Kenapa? Karena ketika buka waktu maghrib kamu boleh makan. Yang penting kamu jangan tidur. Kalau kamu tidur, walaupun kamu tidurnya itu cuma sebentar, habis maghrib makan terus ketiduran, jam 10 bangun, gak boleh makan lagi sampai besok maghrib. Makanya berat. Jadi awal-awal puasa Ramadan diwajibkan itu hukumnya kalau kamu itu maghrib masih boleh makan, asal jangan tidur. Ada sahabat ketika datang waktu maghrib dia tidur, masih dalam keadaan tidur, nggak dibangunin sama istrinya karena kasihan kecapean. Lalu dia bangun, setelah itu nggak boleh makan. Kenapa? Karena waktu malam dia sudah tidur. Maka itu dia puasa 1 hari lagi tanpa makan, tanpa minum. Akhirnya nggak kuat orang ini. Nah, dari sebab itu salah satunya dihapuskan hukum ini, hukum dimana kalau habis tidur
nggak boleh makan, ini dihapuskan, diganti dengan yang penting belum masuk waktu fajar. Kalau sudah masuk waktu fajar, waktu subuh, maka nggak boleh makan, nggak boleh minum. Walaupun sebelum itu kamu sudah niat, sudah tidur, sudah macam-macam, ya, sudah niat terus makan, nggak apa-apa, nggak harus niat lagi. Kalau sebelum daripada itu, kalau kamu tidur, nggak boleh makan, nggak boleh jima, nggak boleh apa. Nah, berat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menghapus daripada hukum ini, sehingga yang selagi daripada belum datangnya fajar, kamu boleh melakukan apapun yang ketika puasa itu nggak boleh. Itu ya. Sumanusio. Nah, lalu dihapuskan hukum ini. Terus yajibu saumu Ramadan. Yajibu wajib saumu Ramadan, puasa Ramadan ijma'an, dengan kesepakatan para ulama, ijma' hukumnya. Artinya kalau sudah hukumnya itu ijma', sepakatnya ulama, barang siapa yang tidak percaya tentang kewajiban puasa Ramadan, mengingkari daripada kewajiban puasa Ramadan, maka hukumnya orang itu kafir. Ya, orang kalau misalnya nggak percaya, mengingkari hukum wajibnya puasa Ramadan, maka hukumnya kafir, kecuali dua orang. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang tinggal jauh dari ulama, dia ada di pedalaman, ada ustadz dakwah di pedalaman, belum sempat ngajarin puasa, ustadznya meninggal, nggak ada ustadz di situ. Maka orang ini seandainya tidak puasa karena dia itu tidak percaya wajibnya puasa, tidak dihukumin kafir. Berbeda kalau seandainya orang itu hidup di tengah-tengah, di situ ada ulama. Terus kalau dia nggak percaya bahwasanya puasa itu hukumnya wajib, maka orang itu dihukumin kafir selagi dia itu tidak bertaubat dan meyakini tentang hukum wajibnya puasa. Itu. Tetapi seandainya dia tidak puasa karena malas, dia tidak dihukumin kafir. Beda. Orang yang nggak puasa sebab dia itu mengingkari kewajiban puasa. Yang kedua, dia tidak berpuasa sebab malas. Barang siapa yang nggak puasa sebab malas, maka gimana? Maka wajib untuk imam, seorang pemimpin, menahan dia, taruh di penjara sampai waktu maghrib baru kasih makan. Ya. Orang kalau misalnya dia itu Islam terus gak puasa sebab males, maka gimana? Yuhbas, di penjara. Ini penjara ini ya bukan karena mencuri, karena apa? Karena gak puasa, ini di penjara semua nih aslinya nih. Orang-orang yang gak berpuasa, bagi imam peraturan orang yang gak puasa kena pasal, ya, di penjara daripada pagi sampai malam. Iya, hukum syariat gitu. Di penjara nggak dikasih makan sampai waktu maghrib baru dikasih makan. Ya kan, dia akhirnya ya Allah, dari apa bedanya anak nggak puasa? Ya itu. Jadi sehingga hasil daripada bentuknya puasa di dirinya, akhirnya besoknya dia ya daripada anak nggak puasa sama aja nggak makan, ya udah. Nah itu. Jadi barang siapa yang tidak puasa karena malas, dia dipenjara, lalu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum selama 1 hari sampai waktu malam baru dia dikasih makan. Supaya apa? Supaya tetap ada di situ bentuk daripada puasa. Karena ketika dia itu sudah merasakan itu, maka besoknya dia akan, yos daripada saya dipenjara lagi nggak dikasih makan, udah saya sekalian niat puasa Ramadan. Itu faedah daripada orang yang nggak puasa karena males, dia dibui. Nah, terus kemarin sempat kita bahas tentang makna Ramadan, bahwasanya yang namanya Ramadan itu dalam bulan-bulan Hijriyah itu ada 2 versi pengambilan. Ada namanya
bulan-bulan itu diambil daripada tauqifi. Artinya tauqifi itu nama-nama bulan itu yaitu langsung daripada nama-nama syariat yang menamai adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada Nabi Adam. Itu tauqifi. Namanya sudah tanpa ada sebab. Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Sudah daripada zaman Nabi Adam namanya Ramadan. Sudah dari zamannya Nabi Adam namanya Rabiul Awal. Sudah dari zaman Nabi Adam namanya Muharram. Itu pendapat yang pertama, bahwasanya nama-nama bulan Hijriah itu namanya tauqifi. Itu tidak ada sebab kenapa diambil nama itu. Pendapat yang kedua, pendapat kedua, kenapa dikatakan Ramadan? Karena ketika orang-orang ingin menamakan bulan itu dengan Ramadan bertepatan dengan masa yang panas. Ya, Ramadan itu yaitu panasnya musim di waktu itu, sangat panas sehingga bulan itu dinamakan bulan Ramadan. Kenapa dikatakan Rabiul Awal, Rabiul Tsani? Karena ketika orang-orang mau menamakan bulan itu dengan bulan Rabiul Awal, itu bertepatan dengan musim semi. Ya, Rabi itu artinya musim semi. Musim semi yang pertama, musim semi yang kedua, baru jatuh bulan yang musim panas. Itu berdasarkan dengan cuaca yang ada di waktu itu. Rabi awal, musim semi pertama, Rabi Tsani, musim semi yang kedua. Kenapa dikatakan Ramadan? Ya karena dia bertepatan dengan musim panas. Ya. Terus kenapa dikatakan Sya'ban? Karena Sya'ban itu artinya berkumpul. Kenapa berkumpul? Karena ketika awal masuk bulan Sya'ban, orang-orang yang tadinya dilarang berperang di bulan Rajab, karena Rajab itu bulan yang Muharram, ya, bulan yang termasuk Asyarul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, tidak boleh perang di bulan Rajab. Selesai bulan Rajab mereka nyiapin senjata, ya. Selesai bulan Rajab mereka sudah mulai latihan perang. Ini namanya sudah mulai kumpul-kumpul untuk menyiapkan peperangan. Nah, itu namanya Sya'ban. Karena di bulan itu orang-orang sudah betul ngumpulin senjata buat siap-siap perang lagi, maka dinamakan Sya'ban. Karena di waktu Rajab dia puasa untuk perang, nggak boleh tawuran, nggak boleh begal, nggak boleh apa. Ini bulan Sya'ban udah, ayo kita siapin senjata lagi. Itu. Maka dari itu dinamakan bulan Sya'ban. Nah, wajib saumu Ramadan, puasa Ramadan. Ya, dengan apa wajibnya puasa Ramadan? Dikatakan ulama dengan satu daripada 9 sebab. Wajibnya puasa Ramadan, mulai kita wajib Ramadan itu kapan? Dengan salah satu dari 9 sebab, yang diantaranya sebab daripada sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Kalau bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, maka hari selanjutnya masuk bulan Ramadan. Atau dengan lihat hilal. Kita ngelihat hilal. Hilal itu bulan yang ada di awal bulan. Kecil bentuknya. Kayak benang. Ya, kayak benang. Dan susah untuk dilihat. Kenapa susah untuk dilihat? Karena letaknya itu samping berdekatan dengan matahari. Jadi ada istilahnya nanti dalam falak, letak-letak daripada pergerakan bulan. Nah, bulan yang ada di awal bulan itu dia terletak berdekatan dengan matahari tenggelam. Ada kalanya dia pas di belakang matahari, ada kalanya berapa derajat samping matahari, intinya derajat daripada bawah garis ininya, bukan khatulistiwa, ada garis bawah lentang. Kalau misalnya kita ngelihat ke ufuk, ya, garis ufuk itu kalau kita di atas gunung atau di laut, itu kan ada garis pantai yang membujur kan.
Nah dari situ nanti dihitung berapa derajat tuh, karena bumi kan secara kelihat mata kan setengah lingkaran. Jadi dari sini mulai 1 derajat 2 derajat sampai tengah kan 90 derajat, sampai ini 180 derajat. Nanti kan berapa derajat nih dari bawah ketinggian hilal, ketinggian bulan muda itu. Nah, kadang bulan mudanya itu berletakkan dengan dekat sama matahari sehingga susah untuk dilihat. Nah, barang siapa yang bisa melihat hilal waktu matahari sudah tenggelam, terus waktunya cuma berapa menit, nggak sampai berapa menit, pokoknya sebentar, waktunya cuma sebentar doang, nggak lama terlihatnya. Nah, kalau dia ngelihat itu hilal, maka wajib bagi dia untuk puasa. Pertama, ketika dia melihat hilal, maka wajib dia untuk puasa. Apakah orang lain wajib puasa apa enggak? Kalau orang itu membenarkan diri orang yang melihat hilal tadi, maka orang yang membenarkan itu pun wajib puasa. Karena nanti kewajiban puasa itu ada yang secara umum seluruh negeri harus puasa, ada yang khusus perorangan. Di antara yang perorangan adalah orang yang melihat hilal tetapi tidak disetujui oleh pemerintah tentang persaksian dia hilalnya, maka dia yang melihat terus belum ditetapkan sama pemerintah, maka dia wajib puasa, tapi orang lain belum tentu wajib puasa. Ya, jadi tadi sekali lagi diwajibkannya puasa itu ketika sempurna bulan Sya'ban 30 hari, atau kita langsung melihat hilal, kita sendiri yang lihat hilal tanpa teropong atau keker, enggak, harus melihat dengan mata kepala sendiri. Itu yang kedua. Atau dengan tersebarnya berita bahwasanya hilal sudah dilihat, satu negeri sudah ngomong ya bahwasanya hilal udah dilihat, satu kota itu udah ngomong, oh beritanya udah hilal sudah dilihat, maka wajib juga untuk puasa. Atau subutuhu bi'adli syahadah, ditetapkan sama pemerintah. Kalau di Indonesia kan ditetapkan sama Menteri Agama kan, sudah ditetapkan sama Menteri Agama bahwasanya hilal terlihat, sudah ditetapkan nih, maka satu negeri itu wajib untuk puasa. Terus yang selanjutnya adalah orang yang membenarkan orang yang melihat hilal, walaupun belum ditetapkan sama pemerintah, kata pemerintah mungkin derajat segini nggak bisa ini, ya kamu nggak diterima misalnya syahadatnya, tapi ada orang yang membenarkan, maka orang yang membenarkan itu wajib puasa. Saya melihat hilal terus dibenarkan sama teman saya, maka teman saya juga wajib puasa besok. Itu ya. Dengan salah satu daripada tadi yang disebutkan, maka mulailah diwajibkan puasa Ramadan, yaitu wajib saumu Ramadan, puasa Ramadan dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari, walaupun waktu orang pada ngelihat hilal itu langitnya itu mendung. Aturan nih, kalau secara hisab hilal itu bisa nampak jelas kalau nggak mendung. Masalahnya ini mendung. Kalau mendung, walaupun matahari aja ketutup, apalagi bulan yang kecil. Ini kalau nggak ada mendung, perkiraan kelihatan hilal. Walaupun itu mendung, kalau nggak ada kelihatan hilal, tetap nggak dianggap. Kenapa? Karena hilalnya nggak kelihatan. Yang penting ada yang ngelihat. Nggak ada perhitungan. Iya, yang penting hilal kelihatan. Tapi ini mendung, jadi hilal nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, maka besok belum puasa. Paham nggak? Tadi kan yang pertama apa?
sempurnanya Sya'ban 30 hari. Ya kan? Sempurnanya Sya'ban 30 hari. Ketika para ahli ini menteropong hilal di hari ke-29, ya kan? Di hari ke-29 diteropong, dikira-kirain ini hilal itu aslinya kelihatan. Tapi gara-gara ketutup mendung ini nggak kelihatan. Gimana? Tetap nggak dianggap. Walaupun seandainya itu mendung nggak ada kelihatan itu hilal, tetap nggak dianggap, sehingga besok belum Ramadan, disempurnakan 30. Kalau di Indonesia kan ada beberapa titik, Beb. Iya. Kalau misalnya yang satu dia nggak, yang satu cuma ngeliat, yang lainnya nggak ngeliat. Cuma dia doang yang puasa? Iya, dia yang puasa wajib dia. Dia belum diterima pemerintah. Nah, dan orang yang membenarkan wajib. Terus kalau pemerintah itu sudah menetapkan dia itu sah, ya, ditetapkan sama pemerintah, maka jadi untuk semua negara, maksudnya negeri di situ. Tapi kalau pemerintahnya belum menetapkan, maka belum wajib semuanya. Perorangan jadinya. Jadi itu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam madhabnya Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, di madhabnya Ahmad bin Hambal, kalau misalnya hilal itu kelihatan kalau nggak ada mendung, dia jadinya dianggap itu hilal. Kalau madhab Syafi'i enggak, pokoknya harus kelihatan hilal, kelihatannya dengan mata kepala. Kalau makainya teropong nggak dianggap. Itu dalam madhab Syafi'i. Sehingga seandainya secara hisab dihitung hilal itu nggak nampak karena titiknya terlalu jauh, ya, karena terlalu jauh ini hilal nggak nampak secara hitungan. Tetapi ada orang yang melihat, ya, ada orang yang melihat. Kira-kira orang yang melihat itu dibenarkan apa enggak? Kalau misalnya emang dia itu bersaksi bahwasanya dia itu nanti memenuhi syarat saksi, dia dibenarkan. Ya, walaupun secara perhitungan itu tidak mungkin dilihat. Ya, walhasil intinya yang penting salah satu daripada sebabnya Ramadan adalah dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Yang kedua, atau melihatnya orang yang adil, walaupun itu satu orang melihat hilal. Ya, orang adil walaupun satu orang, ketika dia melihat hilal, maka wajib bagi dirinya untuk puasa di besok hari. Terus idza syahida biha indal qadi, lalu orang ini datang ke qadi, ya, datang ke pemimpin di tempat itu, lalu dia bersaksi, ya, dia bersaksi ngomong asyhadu anni ra'aitul hilal, wahai qadi, saya bersaksi saya melihat hilal tadi. Nah, seandainya dia memenuhi daripada kriteria saksi, yaitu bukan dia perempuan, ya, bukan dia itu orang kafir, harus laki-laki, walaupun dia itu belum, ya, adilnya itu adil dalam persaksian nih, dalam dunia persaksian di dalam syariat itu ada adil riwayat, ada adli, ya, syahadah. Nah, intinya pokoknya dia itu kelihatannya orang adil aja diterima. Kelihatannya dia itu bukan orang yang ahli maksiat, sudah diterima itu persaksian, nanti ditetapkan oleh pemerintah, lalu diumumkan, maka wajib untuk negeri itu untuk berpuasa. Kenapa? Dalam satu hadis an Ibni Abbas, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata, ja'a Robi, suatu hari datang orang-orang Badui, orang-orang pedalaman datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang Badui tadi, orang pedalaman tadi mengatakan,
ini ra'aitu hilal Ramadan. Ya Rasulullah, saya melihat tadi hilal bulan Ramadan. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, atasyhadu alla ilaha illallah, kamu bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu? Naam, iya. Lalu kamu bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah? Iya, kata wanita tersebut. Lalu tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menanyai gimana hilalnya, di mana tempatnya, letaknya gini, karena ditanya, lalu Rasulullah langsung perintahin Bilal, wahai Bilal, ya, adin finnas fal yasumu, berilah berita kepada orang bahwasanya besok bulan Ramadan. Jadi ketika ada orang itu melihat hilal, itu tidak dipaksa dia untuk menunjukkan letak hilalnya di mana, aslinya gitu. Ya, yang penting dia kelihatan orangnya adil dalam persaksiannya, terus diterima, bisa langsung diterima oleh pemimpin. Nah itu ya. Terus idza syahida biha indal qadi bil lafzi syahadah, dengan mengatakan asyhadu anni ra'aitul hilal fala yakfi ayakula ghadan min Ramadan. Enggak cukup kalau dia ngomong besok Ramadan. Dia harus ngomong saya melihat hilal, atau saya berdasarkan hitungan saya besok Ramadan, itu enggak diterima juga. Berdasarkan hitungan hisab saya besok Ramadan wahai qadi, enggak bisa. Harus dia ngomong saya melihat hilal, saya bersaksi saya melihat hilal, harus gitu baru diterima. Wala yastarat taqaddumu da'wah bal ayyakuna adlu syahadah fala yakfi, maka tidak cukup yang menyaksikan itu seorang abad budak. Kalau yang datang ke qadi itu abad, enggak diterima persaksiannya. Atau imra'ah, perempuan datang ke qadi menyaksikan dia melihat bulan, itu juga ditolak persaksiannya. Lakin la yustarat fihil adalah batinah bal wahya allati yarji fiha ila qaul musakin, dan tidak disyaratkan yang jadi saksi ini harus adil batinah. Adil batinah itu gimana? Adil batinah itu dia itu harus disaksikan keadilannya oleh orang lain. Jadi ada orang lain, nanti si qadi itu minta dia, coba ada nggak orang yang bersaksi kamu itu bukan orang fasik, itu adil batinah. Nanti ada orang yang kenal si orang ini, dan orang yang kenal itu harus orang yang adil. Pokoknya ribet dah kalau misalnya harus adil batinah ya. Tetapi dalam masalah bulan ini cukup adlu riwayah, nggak harus ada orang lain yang bersaksi kalau dia itu orang adil, nggak harus. Cukup yang penting apa? Dia di masyarakat tidak terkenal dengan orang fasik, tidak terkenal dengan fasik, itu cukup diterima syahadahnya. Ya, gitu. Wal yakfi kaunuhu masturon. Wa dalil iktifa biwahid, apa sih dalil cukup dengan satu saksi untuk menentukan bulan Ramadan? Yaitu yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, suatu hari saya memberi berita kepada Rasul, inni ra'aitul hilal wahai Rasulullah, saya melihat hilal. Kemudian Rasulullah besoknya langsung puasa, fasoma wa amaronas bisyamihi, dan memerintahkan manusia untuk puasa. Wal makna fi sibuti biwahid dunahiruhi minasyuhur, yaitu apa faedahnya? Yaitu supaya berhati-hati, al-ihtiyat li shaum, berhati-hati untuk berpuasa di besok hari. Ya, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.